Halo Aquarius, ketemu lagi di channelnya Maila Tarot. Aquarius, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aquarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu siapa menduga ada yang punya keinginan seperti ini ke kamu. Oke Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aquarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Aquarius, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Hermit. Kartu kedua. Di sini ada Justice. Kartu ketiga. Di sini kita punya Eight of Swords. Kartu keempat. Di sini kita punya The Hangman. Kartu kelima. Di sini ada Child of Cups. Dan kartu yang keenam. Di sini kita punya Elder of Wands. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Six of Swords. Oke. Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Siapa menduga ada yang punya keinginan seperti ini ke kamu? Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, di sini tergambar sepertinya akan ada perubahan yang sangat signifikan di dalam kehidupanmu, yaitu dari kesedihan, dari situasi yang bisa dikatakan tidak baik-baik saja, dari kekecewaan yang sangat dalam, berganti dengan kehidupan yang lebih indah, penuh warna-warni, dan penuh kebahagiaan kembali di dalam kehidupanmu. Kenapa? Ada perubahan dari situasi yang tidak baik-baik saja menuju situasi yang lebih tenang, nyaman, tentrem, dan tentunya membawa kebahagiaan kembali ke dalam kehidupanmu karena kehidupanmu kembali dipenuhi dengan warna-warni yang indah, penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan semangat yang sangat positif karena ada kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Nah, mungkin saat ini kamu telah mendapati seseorang, ataupun saat ini kamu telah mendapati sebuah ketentraman di dalam hatimu, ketentraman di dalam jiwamu, karena ada seseorang yang beberapa waktu lalu kecewakanmu, beberapa waktu lalu abaikan dirimu, dan beberapa waktu lalu dia memilih untuk pergi tinggalkanmu. Mungkin dia karena salah sangka, ataupun salah persepsi, ataupun memiliki pandangan yang berbeda denganmu sehingga dia putuskan untuk tinggalkan kamu, untuk akhiri suatu hubungan asmara dengan dirimu. Dan baru-baru ini dia datang ke kamu dan menyesali segala perbuatannya, serta dia mengakui apa yang dilakukannya selama ini adalah salah dan keliru. Dan dia juga mengakui bahwa tidak ada yang sebaik kamu, tidak ada yang lebih dari kamu setelah dia tinggalkan kamu. Jadi mungkin setelah dia pergi dari kamu, setelah dia memutuskan untuk off dulu, mungkin beberapa waktu lalu dia pernah bertemu dengan orang-orang. Tetapi orang-orang tersebut tidak ada yang sebaik kamu, tidak ada yang setulus kamu, dan tidak ada yang benar-benar bisa mengerti dan pahami dia lebih baik dari kamu.
Nah, jadi inilah mungkin kebahagiaanmu saat ini, inilah mungkin ketenangan dan ketentraman yang kamu dapati saat ini karena kamu telah tahu bahwa yang kamu lakukan selama ini tidak salah. Bahwa keinginanmu untuk mempertahankan hubungan pada saat itu sudah benar. Cuman dia yang kamu sayangi, cuman seseorang ini salah menduga, salah sangka, dan dia berpikiran sempat yang tidak baik terhadap dirimu. Dan benar saja, kali ini dia datang ke kamu dan mengakui segala kesalahannya dan mengatakan jujur bahwa dia tidak pernah ketemu orang yang lebih baik lagi daripada kamu. Nah, jadi di sini tergantung temanku Aquarius masing-masing ya. Sesuaikan saja dengan kondisi masing-masing. Apakah kamu ingin menerima seseorang ini lagi, ataupun kamu hanya ingin sekedar minta waktu sejenak untuk melihat bagaimana perjuangannya, ya, bagaimana keinginannya dalam rangka meminta maaf, dalam rangka melihat kesungguhannya untuk memperjuangkan kamu lagi, ataupun kamu biarkan mengalir seperti air yang mengalir. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Dan ya, mungkin begini. Kenapa dia dulu salah sangka, salah persepsi terhadap dirimu? Nah, mungkin dia dulu menyangka kamu adalah seseorang yang posesif. Kamu adalah seseorang yang mungkin terlalu protektif di dalam suatu hubungan. Nah, tetapi jelas tujuanmu pada saat itu, protektifmu pada saat itu, jelas tujuannya untuk mempertahankan hubungan ini. Untuk menjauhkan hubunganmu pada saat itu dari hal-hal negatif. Tetapi dia berprasangka lain, tetapi dia menganggap kamu mungkin orang yang jelas dia keliru terhadap dirimu sehingga dia putuskan untuk tinggalkanmu. Dan akhirnya ya, kekecewaan yang dijumpainya, akhirnya orang-orang yang salah lah ya, yang telah ditemuinya selama ini, makanya dia mulai berpikir bahwa kamulah yang terbaik untuknya saat ini. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya The Hermit. Nah, jadi di sini menggambarkan kamu adalah seseorang yang mampu berkaca kepada dirimu. Jadi di saat kamu ditinggalkan dulu, di saat hubunganmu dicampakkan, keinginanmu, kasih dan sayangmu diabaikan begitu saja. Padahal keinginanmu begitu tulus pada saat itu. Kamu begitu tulus dalam mencintainya, dalam menyayanginya, ataupun dalam mempertahankan hubunganmu pada saat itu. Tetapi dia berpikiran lain, tetapi dia berkata lain, dia pergi untuk tinggalkan kamu. Nah, di saat itulah kamu berkaca ke dalam dirimu, kamu kenali dirimu lagi lebih dalam ya, sehingga pada saat itu kamu tidak kehilangan arah. Pada saat itu kamu benar-benar mampu menjalankan kehidupanmu, baik bekerja, baik berbisnis dan berusaha dengan sangat baik. Bahkan jauh lebih baik dari sebelumnya, karena konsentrasimu tidak terbelah, tidak terbagi. Makanya terjadi kemajuan yang sangat pesat di dalam kehidupanmu saat ini. Ada kemajuan di bidang bisnis, ada pekerjaan yang jauh lebih baik, dan tentunya berimbas kepada finansial yang kembali kokoh, yang kembali mapan, yang kamu dapati saat ini. Nah, inilah karena kamu ingin selalu berkaca ke dalam dirimu, karena kamu ingin selalu belajar dari kesalahanmu, dan kamu mungkin ya sempat kecewa ya, karena keinginan yang tulus darimu sempat disalahartikan oleh seseorang ini. Tetapi justru inilah motivasi terbaikmu, dan kamu akan menjadi semakin berkembang saat ini. Dan sepertinya seseorang ini telah benar-benar menyesali kesalahan terbesarnya untuk tinggalkan kamu. Di saat dia pergi, kamu makin jaya, kamu makin sukses. Di saat dia datang lagi untuk meminta maafmu, ya, untuk memohon ampunanmu, dan seketika itulah dia melihat kehidupanmu begitu happy, begitu bahagia. Banyak orang-orang yang senang dan bahagia karena dirimu, karena kamu ingin selalu berbagi, ingin selalu bercengkrama, ya, ingin selalu melihat canda tawa orang-orang sekitarmu. Nah, inilah penyesalan terbesarnya. Sepertinya dia akan mati-matian
ya, memintamu untuk memaafkannya. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya justice. Nah, ini menggambarkan rasa adil yang ada di dalam dirimu ya. Sepertinya kamu akan mempertimbangkan seseorang ini. Sepertinya kamu akan benar-benar berlaku adil terhadap dirinya. Ya, memang sih ada tergambar di sini kamu masih mencintainya. Kamu masih menginginkannya dari hati kecilmu. Tetapi mungkin saat ini kamu belum tunjukkan bahwa kamu menginginkannya karena masih ada luka. Masih ada kekecewaan yang kamu rasakan. Tetapi kamu akan mampu berlaku adil terhadap dia. Tetapi kamu akan mampu memperlakukannya sama dengan kamu memperlakukan orang-orang sekitarmu karena kamu ingin membahagiakan orang sekitarmu. Dan tentunya kamu akan perlakukan sama seseorang ini. Dan saya yakin dia akan semakin menyesal, dia akan semakin merasa bersalah karena pernah keliru, karena pernah salah menilai dirimu, menilai kepribadianmu, menilai perbuatan-perbuatanmu di dalam mempertahankan hubungan pada saat itu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Eight of Swords. Nah, kamu sangat jauh nih dari pemikiran yang sempit, ya, dari keterjebakan oleh hal-hal negatif, oleh hal-hal buruk, ya. Kamu sangat jauh. Kenapa? Kamu selalu memiliki lingkungan dan orang-orang yang baik, orang-orang yang positif. Karena kamu selalu terapkan ya hal-hal positif di dalam kehidupanmu. Baik positif di dalam bercengkrama, di dalam berkomunikasi, di dalam memperlakukan orang lain. Jadi sehingga saat ini lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitarmu benar-benar adalah lingkungan yang sehat, lingkungan yang positif. Sehingga kamu benar-benar jauh dari pemikiran negatif, dari prasangka buruk, ya, dari sempitnya pemikiran-pemikiran pada saat itu. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Hangman. Nah, ini yang menggambarkan perubahan yang baik, kemajuan dan peningkatan terjadi ke dalam kehidupanmu dan ada kebahagiaan kembali. Ada kebahagiaan tersendiri untuk hati dan perasaanmu saat ini karena kamu telah mengetahui bahwa ada yang menyesal, ada yang mengakui kesalahannya, pernah mengabaikanmu. Jadi kamu merasa apa yang kamu lakukan selama ini tidaklah salah. Ya, keinginanmu untuk mempertahankan hubungan pada saat itu sudah benar, tetapi dianya saja yang salah arti, yang salah pengertian, dan terbukti saat ini dia menyesalinya. Makanya di sini tergambar ada perubahan yang baik, peningkatan secara finansial, dan ada kebahagiaan kembali untuk hati dan perasaanmu. Ada seseorang yang dulu pernah kamu cintai, sempat tinggalkan kamu, sempat abaikan kamu, dan akhirnya saat ini dia datang lagi untuk meminta maafmu, untuk memintamu kembali menerimanya. Dan kamu akan segera memikirkannya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Child of Cups. Nah, ini menggambarkan kesabaran. Oke, kamu memiliki hati yang begitu mulia, hati yang begitu baik, sehingga kamu ingin selalu melihat kebahagiaan orang-orang di sekitarmu. Dan tentunya saat ini, ya, kamu akan mampu menguasai emosimu, kamu akan mampu menekan egomu, ya mungkin dengan cara memberi maaf kepada orang yang pernah kamu cintai. Mungkin membuka hatimu kembali kepada seseorang yang pernah tinggalkan, yang pernah abaikan, yang pernah salah sangka terhadap dirimu di saat menjalankan hubungan bersama dulu. Oke, kamu mungkin bisa memaafkan karena kamu masih mencintainya. Tetapi kalau untuk menerimanya sebagai pasanganmu, ya mungkin itu butuh waktu ya. Nah, kalau sekedar kata maaf, kalau sekedar komunikasi, sekedar bersahabat, sekedar berteman, ya apa salahnya? Oke, inilah kemuliaan hatimu, inilah kesabaran yang kamu miliki. Kamu benar-benar mampu menahan emosi, menurunkan egomu untuk menghadapi siapapun di dalam kehidupanmu. Oke ya,
Kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Elder of Wands. Nah, jadi ini merupakan semangat, merupakan percaya diri, merupakan kemauan dan keinginan yang kuat di dalam dirimu untuk terus membawa kemajuan untuk hidupmu dan tujuannya untuk membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, jadi kamu berkeinginan untuk terus membawa peningkatan, kemajuan di setiap sektor kehidupanmu, dan tentunya akan ada imbas kepada finansial, kepada perekonomian, dan finansial yang mapan inilah yang nantinya akan kamu manfaatkan untuk membahagiakan siapa saja, untuk berbagi, untuk membantu, dan untuk mempermudah dan meringankan beban orang-orang yang ada di sekitarmu saat ini. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aquarius. Dan semoga temanku Aquarius ya benar-benar ya akan mendapati sebuah peristiwa yang tidak akan pernah kamu sangka dan pernah kamu duga, bahwa akan ada seseorang ya yang berkeinginan untuk meminta maafmu, yang mengakui kesalahannya dan mengatakan bahwa kamulah yang terbaik untuknya saat ini, dan kamu akan ya mungkin mengalami sebuah kebahagiaan, sebuah rasa nyaman, rasa tentram kembali di dalam hati dan perasaanmu. Karena perbuatanmu, keinginanmu untuk mempertahankan hubungan pada saat itu tidaklah salah, sudah tepat. Oke ya, semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.